Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita bakalan belajar tentang pengenalan dan setting DNS server pada Linux. Nah, jadi kita bakalan melakukan pengenalan dan membahas tentang apa itu DNS dan bakalan melakukan setting DNS pada server kita, yaitu Linux. Nah, sistem operasi yang kita gunakan adalah Ubuntu yang sudah teman-teman install di pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi kita bakalan berkenalan dulu tentang apa itu DNS server. Jadi DNS server itu adalah singkatan dari Domain Name System. Jadi apa itu? Jadi DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Nah, tanpa si DNS ini, kita harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Contohnya ccit.com, ngui.ac.id, google.com, dan lain-lain. Nah, jadi simpelnya apa itu DNS server? Jadi DNS server itu adalah sebuah mekanisme yang dimana bakalan mengubah IP address sebuah web atau sebuah server ke dalam bentuk URL. Nah, tujuannya apa? Tujuan DNS itu adalah untuk memudahkan mengingat alamat sebuah web atau server yang dimana alamat server itu biasanya kan 192.168.1 lalu titik 1, 192, 168, 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nah, tentunya itu bakalan mempersulit kita untuk mengingat sebuah halaman web atau alamat web atau alamat server. Nah, untuk mempermudahnya kita butuh DNS server ini untuk merubah dari si IP address tadi menjadi sebuah halaman web atau URL. Contohnya kayak ccit.com. Tentunya kita lebih gampang mengingat ccit.com daripada 192.168.1.1. Nah, untuk mengubah IP address itu menjadi sebuah halaman URL, makanya kita butuh si DNS ini. Nah, DNS biasa digunakan untuk local network dan cloud network. Nah, jadi biasanya bisa digunakan untuk local network juga, untuk cloud network juga. Nah, contohnya local network adalah CCIS yang teman-teman gunakan pada saat ini. Nah, itu adalah salah satu mekanisme untuk local network. Nah, sedangkan bedanya untuk cloud network adalah seperti situs-situs yang teman-teman gunakan seperti Google, lalu Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh cloud network yang dimana bedanya antara cloud network nanti bakal kita bahas di slide selanjutnya, perbedaan antara local network dengan cloud network ini. Nah, oke. Lalu selanjutnya kelebihan dari DNS. Nah, DNS itu memudahkan tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, dia merubah dari alamat IP ke sebuah URL. Nah, tentu bakalan memudahkan untuk mengingat sebuah alamat pada sebuah web atau server. Lalu konsisten, IP address sebuah server bisa saja berubah. Misalkan teman-teman bikin IP servernya dynamic, itu bakalan bisa berubah-ubah. Nah, bisa juga bikin static, itu tidak bakalan bisa berubah. Tapi hostname itu atau DNS itu tidak bakalan bisa berubah. Lalu lebih simple, DNS server itu mudah untuk dikonfigurasi oleh seorang admin atau admin jaringan. Nah, lalu selanjutnya fungsi dari DNS. Jadi ada beberapa fungsi dari DNS. Pertama itu menerjemahkan alamat IP sebuah server atau web menjadi ke URL. Nah, lalu sebagai keamanan atau security pada sebuah server, lalu mencari server yang tepat untuk email server. Nah, jadi sebuah email itu harus memiliki sebuah email server. Tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk menyimpan semua email-email yang masuk dan keluar pada saat si usernya itu menggunakan email tersebut. Nah, makanya di email server itu ada yang disebut dengan incoming email sama outgoing email, seperti itu. Lalu selanjutnya kekurangan DNS. User tidak dapat membuat banyak nama untuk pengguna nama domain. Nah, jadi untuk satu server itu hanya bisa kita
gunakan satu DNS saja. Misalkan ccit.com, ya udah berarti satu server itu hanya bisa digunakan untuk ccit.com. Lalu misalkan myserver.com, nah otomatis itu hanya digunakan untuk satu server aja. Lalu tidak bisa membuat banyak nama domain dalam satu server. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi satu server itu hanya bisa satu DNS saja atau satu nama URL saja. Oke, selanjutnya kita bakalan membahas tentang local network yang dimana di awal tadi sudah saya singgung sedikit tentang local network di sini. Nah, kita bakalan membahas tentang local network. Jadi, local network ini adalah mekanisme penukaran data antara si server dan si klien, yang dimana di sini di server ini yang menyediakan penyedia informasi dan bakalan diakses oleh si klien-kliennya. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya itu adalah CCIS yang teman-teman gunakan tadi. Nah, jadi local network itu hanya bisa digunakan di area jaringan lokal dan harus dengan satu jaringan. Contohnya seperti CIS. CIS itu teman-teman kan hanya bisa mengakses CIS itu kalau lagi ada di kampus saja. Tapi di luar kampus teman-teman tentunya tidak bisa mengakses si CIS ini. Nah, itu adalah salah satu contoh local host. Jadi harus satu jaringan yang sama. Nah, lalu server hanya bisa diakses jika server dan klien itu dalam satu jaringan yang sama. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dia hanya bisa diakses kalau si klien itu terkoneksi dengan satu jaringan yang sama. Nah, misalkan contohnya si server ini terkoneksi dengan WiFi, namanya WiFi-A. Nah, untuk si klien ini bisa mengakses informasi ke server A, otomatis si klien ini harus juga terkoneksi ke WiFi-A juga. Nah, makanya si klien ini juga harus bisa terkoneksi ke jaringan A atau ke WiFi-A ini agar bisa mengakses informasi yang ada di server A ini. Nah, itu adalah pemahaman dari local network. Sedangkan kalau untuk cloud network, nah, jadi si klien dan si server ini tidak terbatas dengan jarak yang dimana walaupun antara si server dan si klien ini tidak terkoneksi dengan WiFi yang sama, teman-teman masih bisa untuk terkoneksi dengan si servernya. Nah, lalu kelebihannya apa antara local network dan cloud network? Kalau local network itu kelebihannya tentu biaya pemasangannya lebih mudah atau lebih murah. Jadi teman-teman tidak perlu berlangganan untuk si local network ini. Tapi berbeda dengan cloud network atau cloud server, teman-teman harus berlangganan terlebih dahulu agar bisa memakai fitur si server ini. Nah, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya ada AWS, ada Google Cloud, ada Firebase, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk setting DNS yang bakalan kita praktekkan atau yang kita cobakan bakalan menggunakan sistem local network. Jadi kita tidak bakalan pakai untuk cloud network. Walaupun di satu sisi implementasi antara local network dengan cloud network itu sama. Nah, seperti itu. Oke, lalu ini ada beberapa istilah-istilah pada settingan DNS yang bakalan kita setting nanti. Pertama itu ada allow query, jadi untuk berfungsi untuk mendefinisikan network atau klien yang dapat melakukan query atau siapa aja sih klien yang dapat mengakses, lalu berapa sih IPC servernya itu bakal kita setting di allow query ini. Lalu allow transfer, jadi mengizinkan si klien untuk mentransfer data antara si server dan klien. Lalu allow recursion, jadi berfungsi untuk menerima respon dari klien. Jadi dia yang bakal menanggapi si klien ini. Si kliennya. Nah, seperti itu. Lalu, oke, sekarang kita bakal mencobakan melakukan setting DNS pada server Ubuntu yang sudah kita install sebelumnya. Jadi silakan teman-teman buka VirtualBox-nya. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke Ubuntu. Masuk
ke server usernya dulu. Nah, oke. Di sini saya sudah buka terminal juga. Silakan dibuka terminalnya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita masuk dulu ke super user. Kenapa masuk ke super user? Karena nantinya kita bakalan mengakses beberapa file sistem. Nah, otomatis kalau file sistem itu kita harus masuk sampai sebagai super user dulu. Seperti itu. Nah, oke. Lalu sekarang kita harus update dulu agar mendapatkan updatean dari si OS-nya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita harus menginstal dulu sebuah aplikasi namanya Bin9 atau Bin9. Jadi itu adalah salah satu aplikasi DNS yang harus kita install agar si server kita ini dapat menjalankan fitur si DNS-nya itu. Caranya itu kita pakai apt get install apt get install bin9. Nah, oke. Lalu di sini do you want to continue? Kita ketik Y, lalu enter. Nah, oke. Selesai proses instalasi. Sekarang kita clear dulu biar lebih enak lihatnya. Lalu sekarang selanjutnya kita harus masuk ke file system. Jadi untuk Ubuntu itu, file system itu ada di directory etc. Jadi caranya cd seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk masuk ke directory kita pakai cd lalu slash etc. Jadi etc ini adalah directory sistem pada Ubuntu. Kalau di Windows kayak C-nya lah. Nah, lalu oke, kita udah masuk etc. Lalu kita lihat dulu pakai ls. Nah, kita lihat dulu folder bin yang kita install tadi. Bin. Nah, ini ada folder bin. Jadi bin ini adalah folder yang kita atau sistem yang kita install tadi, aplikasi yang kita install tadi. Nah, kita harus masuk dulu ke folder si bin itu. Pakai cd bin. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke bin. Lalu kita clear lagi biar tidak susah lihatnya. Oke, kalau sudah bin, sekarang kita harus melakukan konfigurasi. Kita lihat dulu apa aja sih isi dari folder bin itu. Oke, saya pakai ls-l saja. Nah, alasannya kenapa kita harus menjadi super user dulu, karena di sini ada beberapa file yang bakalan kita konfigurasi di sini. Contohnya kayak name conf option ini bakalan kita edit nantinya. Nah, lalu di sini ada usernya. Usernya adalah root. Nah, jadi kalau misalkan user biasa, kita tidak bisa melakukan editing terhadap file ini. Makanya kita harus masuk super user dulu. Nah, lalu di sini statusnya yang bisa ngedit cuma si root saja. Read sama write-nya. Nah, oke, sekarang kita bakalan men-setting file name conf option. Nah, sekarang kita pakai gedit saja.
Nah, jadi apa itu Gedit? Gedit itu sama kayak Nano tadi, Nano pada sebelumnya, text editor. Tetapi Gedit ini lebih fleksibel daripada si Nano tadi. Kalau Nano kan kita harus menggunakan keyboard untuk mengarahkan, tapi kalau Gedit ini kita bisa menggunakan mouse, jadi lebih gampang. Nah, kalau Gedit name, oke, sorry. Sebelumnya saya mau buka Notepad dulu. Oke, Notepad dulu, sorry. Ada yang tertinggal. Oke, saya minimize. Nah, oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu IP address si server kita ini, karena nanti kita bakalan setting si IP address-nya. Nah, caranya kita lihat dulu IP address-nya pakai if config di sini. Config. Nah, oke. Nah, jadi ini IP address server kita 10.02.15. Nah, jadi biar gampangnya saya catat dulu biar tidak lupa. Oke, 10.02.15. Nah, jadi ini adalah IP address yang bakalan kita setting nanti. Seperti itu. Dan walaupun di sini kita ngeping juga bisa sih. Kita coba ping si servernya dulu. Apakah ada respon? Oke, si server ada respon, jadi dia bisa ngeping. Oke. Nah, sekarang kita setting file name conf option ini pakai gedit tadi. Gedit name conf option. Lalu enter. Nah, lalu ini adalah bentuk dari default si settingan konfigurasi optionnya seperti ini. Nah, di sini ada forwarders. Jadi di sini kita harus setting dulu IP address si server kita. Nah, jadi kita masukkan IP address yang kita lihat tadi di servernya. Tadi kan 10.02.15. Nah, lalu kita perlu settingan allow query yang seperti saya jelaskan tadi di sebelumnya. Kurung siku localhost titik 2 lalu IP address server kita tadi, server IP addressnya ini 15, oke, 215. Nah, lalu koma, titik koma. Lalu selanjutnya allow transfer localhost. Oke, ada yang kelupaan. Sepuluh, 2, 15, 24. Oke, 2. Oke, lalu selanjutnya itu kita allow recursion localhost titik 2 10 02 15 24 titik 2 titik koma lalu titik koma. Nah, lalu kita perlu menambahkan DNS sec lalu validation. Nah, lalu kita bikin auto. Jadi ini untuk validasi si DNS-nya agar si server itu bisa mengenali si DNS-nya. Nah, lalu kita matikan untuk IP address versi 6-nya, jadi kita tidak pakai IP address versi 6.
kita bikin di sini non saja. Oke, kita nggak usah pakai ini deh. Kita oke kan saja dulu. Nah, DNS save validation juga nggak usah karena sudah ada di bawah. Jadi yang kita tambahkan hanya pakai untuk autentikasi si domainnya. Jadi kita bisa pakai tidak ada autentikasi untuk domainnya. Nah, oke. Jadi ini adalah settingan untuk konfigurasi optionnya. Jadi kita perlu menambahkan alamat IP si servernya. Lalu ini ada beberapa settingan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu untuk autentikasi domainnya kita matikan. Nah, lalu sekarang kita save di sini. Ini ada tombol save, tinggal di save. Nah, sekarang kita close saja. Nah, oke. Selanjutnya kita bakalan melakukan konfigurasi terhadap, oke, kita lihat dulu. Selanjutnya kita bakalan masuk ke name konfigurasi lokal karena kita pakai localhost tadinya. Pakai gedit juga, gedit name, lalu conf lokal, lalu enter. Nah, oke, di sini kita bakal setting DNS yang bakalan kita gunakan. Pakai zone. Lalu namanya di sini saya bikin contohnya ccit123.com atau yang salah, ccit0901 nah .com. Oke, kurung siku lalu titik koma. Nah, lalu kita tambahkan tipenya apa? Tipenya adalah master, ini dia sebagai master. Lalu file etc bind lalu db.domain. Nah, jadi ini untuk domainnya, nanti untuk .com-nya. Lalu jangan lupa titik koma, lalu enter lagi, zone. Oke, ini untuk DNS-nya. Sekarang untuk IP address-nya. Jadi IP address kita tadi kan 10.02.15. Nah, sekarang kita bakalan melakukan setting untuk si IP address-nya. Nah, oke, tapi bedanya untuk settingan si IP address ini, nah harus kita balik. Jadi kita bakalan ngambil 3 digit dari belakang atau 3 IP dari belakang. Nah, contohnya misalkan ini 10.02.15. Jadi kita ngambil dari 2010. Jadi penulisannya itu kayak gini. 2010, lalu kita tambahkan .in arpa. Nah, jadi ini adalah ketentuan untuk setting si domain IP address-nya seperti itu. Lalu tipenya master, lalu filenya etc bind db.ip, di ini IP. Nah, titik koma. Oke, kalau sudah sekarang kita save. Nah, oke,
sekarang kita harus bikin duplikat. Jadi kan di sini kita diminta untuk file db domain dan db bind, db ip. Nah, sedangkan db domain dan db ip itu masih belum ada di folder bindnya. Sekarang kita bakalan copy dulu. Nah, kita save, sudah save, kita close. Nah, lalu kita lihat tadi ada db domain sama db ip. Nah, sekarang kan belum ada nih db domain sama db ip-nya. Sekarang kita copy dulu. Kita ambil db lokalnya. Di sini ada db lokal. Nah, db lokal ini bakal kita jadi db domain. Seperti yang saya jelaskan di video berikutnya. Untuk mengcopy kita pakai cp, lalu directory cp, terus kita coba langsung nama filenya aja dulu, db lokal, lalu kita copy jadi db domain, lalu kita enter. Oke, kita lihat sekarang db domain. Nah, oke, kita sudah punya db domain di sini. Sekarang kita copy selanjutnya untuk db ip. Jadi berarti db. Nah, untuk db ip kita ambil file yang 127 ini. Nah, jadi db 127 jadi db ip. Oke. Enter. Oke, sekarang kita sudah punya db ip sama db domain. Sekarang tugas kita adalah untuk mengedit si db domain dan db ip. Sekarang kita edit dulu atau kita setting dulu db domainnya menggunakan gedit tadi. Nah, oke. Oke, sekarang kita masukkan DNS yang kita setting tadi. Tadi kan kita pakai ccit0901.com. Ini juga kita setting cit0901.com. Nah, lalu lokal yang ini kita setting juga cit0901.com. Lalu di sini kita isikan IP server kita tadi 10.02.015. Dulu. Oke, 10.02.15. Oke, 10.02.15. Oke. Nah, sekarang kita save. Oke, selanjutnya untuk db ip atau IP caranya sama juga, kita ganti cit0901.com, lalu di sini cit0901.com, lalu localhost ini kita ganti juga cit0901.com, cit0901.com. Kita save. Oke, nah, sekarang kita sudah setting beberapa komponen untuk DNS kita. Nah, sekarang kita balik dulu ke awal directory atau directory home pakai cd. Oke, kita clear dulu biar bersih. Nah, oke, sekarang kita harus mengubah dulu. Di sini ada namanya file resolve konfigurasi untuk menetapkan bahwa IP address domain kita adalah yang tadi. Seperti itu. Caranya itu kita masuk ke etc lagi. Lalu kita masuk kita lihat dulu filenya. Yang harus kita edit itu adalah file mana ya, Nah, oke,
file yang harus kita edit ini adalah file resolve.conf ini. Nah, jadi kita pakai gedit lagi. Resolve.conf, enter. Nah, jadi di sini kita bakalan menetapkan nama server yang kita setting tadi. Nah, kan nama server kita tadi itu adalah IP address server itu adalah 10.02.15. Lalu kita tambahkan di sini search CCIT 0901.com. Nah, oke. Lalu sekarang kita save. Oke. Nah, kita close. Kita clear dulu biar bersih. Oke, selanjutnya kita harus meng-setting file host untuk si IP servernya dan nama domainnya. Caranya itu di etc ini ada file namanya host. Nah ya, file host. File host. Nah, ini ada file host. Jadi kita harus edit dulu file host ini sama pakai gedit. Oke, kita enter. Oke. Nah, tujuannya adalah kita untuk mengenalkan IP address yang kita bikin tadi. Seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan. Tadi kan IP address-nya adalah 10.02.15. Nah, DNS-nya apa? DNS-nya itu yang tadi CIT 0901.com. Nah, jadi untuk mengenalkan kalau DNS si server ini adalah CIT.com dengan IP-nya ini. Oke, kita save. Kita close. Nah, oke. Clear, kita clear dulu, saya clear dulu, saya balik ke awal lagi, saya clear lagi. Oke, nah sekarang tugas kita adalah untuk merestart si bin 9-nya. Caranya itu pakai service bin 9 restart. Nah, terus supaya lebih afdol kita restart si servernya pakai command reboot. Nah, atau reboot. Oke, kita sudah masuk ke Ubuntu-nya. Oke, sekarang kita buka terminal dulu. Kita buka terminal lagi. Sekarang kita cek dulu IP address-nya berapa. Config. Oke, masih sama. Lalu sekarang kita lihat dulu apakah settingan kita tadi sudah berhasil pakai. Oke, saya clear dulu pakai ns lookup. Lalu nama DNS yang kita setting tadi. .com. Enter.
Nah, oke. Jadi ini adalah oh, settingan DNS yang kita setting tadi. Jadi ada di sini ada ccit0901.com, lalu addressnya yang kita setting tadi adalah 10.02.15. Nah, jadi sekarang kita coba lakukan ping ke ccit0901.com, apakah bisa. Oke, nah jadi sekarang kita sudah bisa ngeping ke alamat IP ini, yang dimana nanti misalkan teman-teman mau bikin web server di sini, jadi servernya itu nggak perlu lagi. Oke, saya ambil notepad dulu. Oke, jadi misalkan kalau teman-teman bikin si web ini sebagai server sebuah web. Nah, jadi misalkan tadi kan IP-nya itu adalah 10.0.2.15. Nah, misalkan alatnya ini, lalu misalkan slash index.html. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi ngetikin, kan jadinya kayak http 2. Nah, seperti ini. Nah, agar mudah, jadi kita nantinya untuk si server ini jadikan web server, bakalan jadi seperti ini. http ccit0901.com slash index com slash index.html. Nah, jadinya bakal seperti ini. Otomatis lebih simple daripada teman-teman harus menghafalkan si IP-nya. Nah, oke, sekarang kita coba ping si IP-nya 10.02.15. Oke, berjalan juga, ada respon. Jadi ada dua fitur yang bisa kita gunakan, mau cara ribet seperti ini atau cara gampang seperti ini. Nah, oke, sekian dari materi hari ini. Terima kasih.